Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قال أبو يزيد محمد بن سيد علوي المالكي الحسني في كتابه تحقيق الآمال فيما ينفع الميت من الأعمال إلى أن قال وقال ابن مفلح في الفروع. Berkata Ibnu Muflih fil Furu' dalam kitab Al-Furu', la tukrahul qira'atu 'alal qabr, tidaklah dimakruhkan membaca di atas kuburan. Wa fil maqbarah, dan di pekuburan. Nassa alaihi, ini ada bedanya ya, 'alal qabr wa fil maqbarah. Jadi ketika kita berada di atas kuburan kemudian baca di situ atau di sekitar pekuburan ya. Kalau di Indonesia ada istilahnya apa? Ada kuburannya, memang jelas kuburan, tapi tempat untuk berzikir, berdoa, ngaji itu disebut apa? Tempatnya ya. Jadi makbarohnya itu kuburannya, tapi tempat kita duduk itu apa? Yang seperti model pendopo, model bangun. Kalau asta itu ya secara keseluruhan asta. Bahkan asta disebutkan juga kepada kuburannya itu sendiri. Nas alaihi, menaskan, menyebutkan syarat. Nas tekstual alaihi, atas pendapat itu. Wakhtarahu, dan memilihnya siapa? Abu Bakar wal Qadhi ya, wa jama'atun, dan sekelompok ulama. Wa huwal madhab, dan itulah madhab, artinya yang dipilih menurut madhab. Ila anqal, sampai pada kalimat ucapan wa fi syarhi Muslim, dan terdapat dalam syarah Muslim, annal ulama istahabbul qira'ah indal qabr, bahwasanya para ulama senang ya, menyukai baca Al-Quran di kuburan. Li khabaril jaridati, karena berdasarkan khabar ya, hadis al-jaridah, pelepah kurma itu. Pelepah kurma saja bisa meringankan siksa orang di kuburan. Li'annahu idza raja'a at-takhfif, karena sesungguhnya apabila berharap at-takhfif, keringanan, li tasbihya, karena tasbihnya jaridah, pelepah kurma itu kan bertasbih, tumbuhan kan bertasbih. Fal qira'atu aula, maka baca Quran lebih utama. Pelepah kurma saja yang bukan sosok manusia bisa meringankan karena tasbihnya, bagaimana dengan manusia yang baca Quran di situ? Wa qala Syekh al-Imam Abu Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi, dan berkata
Syekh Imam Al-Maqdisi fi akhir kitab Al-Janaiz, pada bagian akhir kitab Al-Janaiz, min Mughnihi, dalam kitab dari kitab Mughninya, ma'nasahu yang teksnya adalah faslun, satu fasal, wala ba'sa bil qiraati indal qabr, dan tidak mengapa, tidak menjadi persoalan apa qiraah ya, bil qiraah, tentang bacaan di kuburan, baca Al-Quran di kuburan. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan an Ahmad, dari Imam Ahmad bin Hanbal, annahu qala, bahwa beliau berkata, idza dakhaltumul maqabir faqra'u ayatal kursi wa thalatha marrat qul huwallahu ahad thumma qul Allahumma inna fadlahu li ahli al-maqabir. Dawuhnya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kalian masuk ke pekuburan, maka bacalah oleh kamu sekalian ayat kursi, dan 3 kali masing-masing dari qul huwallahu ahad itu. Kemudian diakhiri dengan baca doa, Allahumma, ya Allah, inna fadlahu, sesungguhnya keutamaannya bacaan itu, li ahli maqabir, aku hadiahkan untuk ahli kubur. Wa hadzal khabar azahu Suyuti, dan khabar ini menyebutkannya Imam Suyuti rahimahullahu ilal muhib, dinisbatkan kepada azza itu penyandaran riwayat hadis kepada seorang perawi, ilal muhib at-Tabari. Jadi ketika tidak terdapat pada kitab-kitab hadis yang umumnya seperti Sahih Bukhari dan Muslim atau Ashabus Sunan, tetapi dijumpai pada kitab-kitab lainnya, maka disebut dengan azwu. Jadi semacam penukilan begitu, tetapi ini khusus riwayat hadis yang tidak dijumpai pada kitab-kitab hadis. Ini istilah ya, istilah dalam ilmu hadis, ilmu periwayatan. Azu, azza, ya'zu. Kalau terjemahan tekstualnya, menganggap berasal ya, azza ila, menganggap berasal. Mengacu pada, gitu ya kalau dibahasakan. Menganggap berasal, mengacu pada. Ini kalau dibahasakan. Apa? Menganggap berasal, menganggap berasal, mengacu pada. Pilihannya terserah nih, mau pakai yang mengacu pada atau menganggap berasal. Ilal Muhib at-Tabari, kepada Imam Al-Muhib at-Tabari, wa ilal Ghazali, dan mengacu pada atau menganggap berasal ada Imam Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya-nya, wa fil Aqibati li Abdul Haq, milik Abdul Haq an Ahmad bin Hanbal, dari Imam Ahmad bin Hanbal, bilafz, dengan lafaz idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi fatihatil kitabi wal mu'awwidhatain wa qul huwallahu ahad waj'alu dzalika lil maqabir. Apabila kalian memasuki pekuburan, maka bacalah Fatihatul Kitab, bacalah
al-mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan bacalah qul huwallahu ahad. Jadikanlah oleh kamu sekalian hal tersebut dihadiahkan untuk ahli kubur. Fa innahu yasunahi, maka hal itu dzalik sampai kepada mereka ahli maqabir. Qultu, aku berkata, wa yu'ayyiduhu ma hakahul Burhan Ibnu Muflih, dan menguatkan kepada pendapat ini keterangan Haka yang meriwayatkan, menghikayahkan kepada ma al-Burhan Ibnu Muflih fi kitabih, dalam kitabnya Al-Mubdi anil Imam Ahmad, dari Imam Ahmad. Wa naqalna, dan menukil kami kepada pendapat ini fil faslil ati, pada fasal berikutnya, minan nususil fiqhiyati, dari keterangan nas-nas fikhi fil mas'alah, tentang masalah yang dibahas. Fandurhu, maka lihatlah. Qala al-Hafidz as-Suyuti, berkata Imam al-Hafidz as-Suyuti fi Nafsil Masdar, pada referensi yang sama, sumber rujukan yang sama, Syarhus Sudur itu. Wa fi Fawaidiz Zanjani, dan terdapat dalam Fawaidiz Zanjani an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah marfu'an, secara marfu', langsung diriwayatkan kepada sahabat, man dakhala maqabir, barang siapa masuk ke pekuburan, thumma qara'a fatihatal kitab, kemudian membaca Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan baca kulhu, wa alhaakumut takatsur, membaca alhaakumut takatsur. Nah, ini yang baru ya, kita baru dengar ini. Yang biasa kan Fatihah, kulhu, mu'awwidhatain, ini ada alhaakumut takatsur. Tsumma qala, kemudian berkata, Allahumma inni qad ja'altu, sampai akhir al-hadis. Ya Allah, sesungguhnya aku jadikan bacaan ini hadiahkan untuk ahli kubur. Wa fi Nafsil Masdar, dan di dalam sumber rujukan yang sama, fi fadli qul huwallahu ahad, dalam menerangkan keutamaan qul huwallahu ahad lis Samarqandi, Ithafus Sadah, ini apa? Syarah Sudur ini. Menurut Imam As-Samarqandi an Aliyin, dari Sayyidina Ali, marfu'an, secara marfu' langsung pada Sayyidina Ali, bilafz, dengan lafaz wa qara'a qul huwallahu ahad 11 marrah, dan baca qul huwallahu ahad 11 kali. Ini Sayyidina Ali. Al-hadis sampai hadis. Belum pernah kita ya. Paling 3 kali kulhu, kemudian al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Wa fil ithaf, dan dalam ithaf liz-Zabidi, ini syarahnya Ihya Ulumuddin, karya Imam Az-Zabidi, ba'da kalam Ahmad bin Hanbal, setelah ucapan keterangan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, qala, berkata Az-Zabidi, kadza, demikian, auradahu, menyampaikan kepada keterangan itu Abdul Haq, siapa Imam Abdul Haq, fi kitabil Aqibah, dalam kitab Al-Aqibah, an Abi Bakar, dari Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Marwazi, wa'azahu, dan mengacu pada atau menganggap berasal, aidan juga, ilan Nasai, kepada Imam An-Nasai, war Rafi', dan Imam Ar-Rafi'i, fi tarikhi, dalam kitab tarikhnya, bukan Sunan An-Nasai tapi tarikhnya, atau Ar-Rafi'i dalam tarikhnya, was Samarqandi, dan mengacu pada Samarqandi juga, wa dzakarul hadis, kemudian menyebutkan hadis marfu'an, secara marfu', an Aliin, dari Sayyidina Ali. Memang secara satu persatu tidak mencapai hadis yang sahih, tetapi dari sejumlah banyak hadis ini menguatkan satu dengan lainnya. Wa qala al-Khallal, dan berkata siapa al-Khallal, haddatsani Abu Ali Al-Hasan Ibn Al-Haytham Al-Bazzaz, berkata atau meriwayatkan hadis kepadaku Al-Bazzaz, Syekhuna As-Thiqah Al-Ma'mun, guru kami yang terpercaya, lagi Al-Ma'mun, dipercaya. Qala, berkata, ra'aitu Ahmad bin Hanbalin, aku melihat Imam Ahmad bin Hanbal, yusalli khalfa dharir, salat di belakangnya orang yang buta, yaqra' alal kubur, baca di atas kuburan.
Ini berarti Imam Ahmad bin Hanbal menguatkan sikap orang yang baca Al-Quran di atas kuburan. Sudah kita lewati bahwa semula Imam Ahmad bin Hanbal mengingkarinya. Ya, ada orang baca Quran di atas kuburan, bid'ah. Saya itu pergi, lalu dikoreksi oleh muridnya. Panjenengan pernah dengar hadis ini? Hafal ini? Enggak hafal saya. Pendapat panjenengan bagaimana kalau si fulan? Oh, itu terpercaya sih kok. Saya pernah dengar fulan berdawuh begini-begini. Oh, sampaikan kepada orang tadi, teruskan baca. Waqad rawiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, man dakhalal maqabir, siapa yang masuk ke kuburan, faqara surah Yasin, maka kemudian baca surat Yasin, khuffifa anhum, diringankan mereka itu, ahli maqabir itu, yauma idzin, pada hari itu siksanya diringankan, kesusahannya diringankan. Wa kana lahu, dan ada bagi orang yang masuk ke pekuburan dan baca Yasin itu, pahala bi'adadi man fiha, sejumlah orang yang ada di dalam kuburan. Apa itu hasanat? Berupa kebaikan. Hasanat ini isimnya kana, ya. Wa kana hasanat lahu, apa kebaikan, fa'ilnya. Wa kana hasanat lahu, dapat kebaikannya orang seluruh kuburan itu. Kalau yang ada di kuburan itu ya ratusan orang, dapat segitu. Kalau ribuan orang ya lebih banyak lagi. Seperti kisah rutinitas Sayyid Alawi Al-Maliki. Beliau sepulang dari mengajar di Masjidil Haram, untuk pulang ke rumahnya harus menyeberangi pemakaman Al-Ma'la di Hajun. Kemudian beliau seringkali rutin baca Fatihah kepada ahli Ma'la, Fatihah dia, sampai kemudian istirahat. Suatu malam beliau mungkin kelelahan, lupa, tidak menghadiahkan bacaan Fatihah kepada ahli Ma'la. Istirahat, terlelap dalam mimpinya melihat ahli Ma'la mengingatkan beliau, ya Sayyid, ya Sayyid, mana hadiahnya yang biasa panjenengan kirim? Kami itu kalau mendapatkan kirimannya panjenengan rebutan, senang. Lalu terbangun, kiriman apa ya? Astagfirullah, saya lupa ada baca Fatihah. Ternyata ditunggu-tunggu. Orang kalau istiqomah baca Fatihah, ahli kubur itu menunggu. Dan dalam keadaan terjaga, tidak tidur, Sayyid Alawi pernah malam-malam melintasi Ma'la. Tiba-tiba di atas pelataran kuburan itu banyak orang kumpul duduk, halaqat lingkaran. Tapi merinding, ini kok bukan manusia di alam dunia ini, sepertinya alam barzah disingkap dimensinya. Pada berbisik semua, Sayyid Alawi itu, Sayyid Alawi, Sayyid Alawi. Beliau kemudian jalan cepat ini, walaupun sudah ngerti tentang alam barzah ya, tapi yang namanya beda alam tetap tidak enak ini ya, jalan cepat ini. Jadi pada melirik dan membicarakan itu Sayyid Alawi, Sayyid Alawi, Sayyid Alawi. Bisa hijab itu bisa disingkap, diperlihatkan. Tidak tidur beliau. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, man zara qabri walidayhi, man zara qabra walidayhi, barang siapa berziarah kepada kubur kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu keduanya, faqara indahu, kemudian membaca di samping kuburannya, au indahim, atau di kuburan keduanya, Yasin, baca surat Yasin, ghufira lahu, maka diampunilah untuknya.
Tsumma qala, kemudian berkata, faslun, satu pasal, wa ayyu qurbatin fa'alaha, dan amal taqarrub apapun fa'alaha yang melakukan orang itu kepada qurbah, amal taqarrub kepada Allah itu, wa ja'ala tawabada, menjadikan orang itu pahalanya qurbah itu lil mayyit, pada orang mati, al muslim yang muslim, nafa'ahu, bermanfaat padanya dzalika, hal tersebut, insyaallah jika berkehendak Allah. Amma du'a wal istighfar was shadaqat wa ada'ul wajibat fala a'lamu fi khilafan. Adapun doa, istighfar, sedekah dan melaksanakan kewajiban, maka aku tidak mengetahui dalam persoalan ini terjadinya khilaf. Sepakat ulama, sampai doa itu, istighfar sampai, sedekah sampai, menunaikan kewajiban haji, puasa sampai. Idza kanatil wajibat, apabila ada kewajiban itu, mimma tadkhuluna niyabah, termasuk memasukkan kita kepada al-wajibat itu an-niyabah, ganti. Jadi puasanya diganti oleh anaknya, atau hajinya diganti. Nah ini sampai. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang masih hidup berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia, mereka yang sudah mendahuluinya, dengan membawa keimanan. Didoakan bagaimana? Rabbana ighfir lana, berarti kan istighfar, doa kan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, mohonkanlah ampun untuk dosamu dan untuk orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Tidak disebutkan, berarti umum kan? Tidak disebutkan apakah mati atau hidup, berarti umum, biarkan saja mutlak. Qala al-allamatu Syihab al-Qarafi fil farq tsani, berkata al-Qarafi dalam al-farq tsani wa sab'in wal mi'ah, bagian 172, ma mulakhasu, yang khulasahnya, singkatnya, madhabu Abi Hanifah wa Ahmad bin Hanbal annal qira'ah yahsul thawabuha lil mayyit. Nah, menurut madhab Abu Hanifah dan menurut madhab Ahmad bin Hanbal, bahwasanya baca Quran memperoleh pahalanya bagi mayit. Wa idza quri'a indal qabr hasal al mayyit, dan apabila dibacakan di samping kuburan, memperoleh manfaatnya untuk mayit. Ajrul mustami', mayit itu memperoleh pahala mendengarkan. Walladhi yattajih ayyuqal, dan sesuatu yang diarahkan untuk dikatakan, ma la yaqa'u, sesuatu yang tidak terjadi fi, pada ma itu, khilafun, perselisihan. Nyaris tidak ada perselisihan. Annahu yahsulu lahum, bahwasanya peroleh lahum, bagi mereka itu, barakatul Quran, barokahnya Quran. Ini pendapat yang nyaris tidak ada perselisihannya. Kalau masalah sampaikah pahalanya, mungkinkah mendapatkan pahala mustami, oh tidak bisa, karena sudah mati mayit. Mustami itu yang hidup saja. Tapi kalau barokahnya Quran, semuanya sepakat. Ya sudah, kalau begitu barokahnya Quran saja sudah, biar nggak jadi perbedaan. La thawabah, bukan pahalanya, kama yahsullahu, sebagaimana diperoleh bagi mereka, barakatur rajulis salih, keberkahan orang yang saleh, yudfan indahum, dikuburkan di sampingnya, au yudfanuna indahu, atau mereka dikuburkan di samping orang saleh, mendapatkan barokahnya orang saleh itu. Nah ya sudah, solusinya ambil jalan yang disepakati. Oh ini tidak boleh, kalau diyakini bahwa pahalanya sampai kepada orang mati, ya sudah, saya tidak mau ambil pendapat itu. Ini kalau si mayit mendapatkan pahala mustami, tidak bisa, karena dia sudah mati. Mustami itu yang hidup. Ya sudah, kalau tidak sepakat masalah itu, paling tidak saya dengan anda sepakat barokahnya Quran. Mau jawab lagi masih? Ya.
Ulama sudah sepakat kalau bawahnya ya ada barokahnya Quran, sebagaimana barokahnya orang dikuburkan dekat orang soleh. Walladzi yanbaghi lil insan, dan yang seharusnya bagi insan, bagi manusia, alla yuhmal, tidak mengabaikan hadhil mas'alah, yahmil hadhil mas'alah, tidak memuhmalkan, tidak menganggap tidak berfungsi, ya, menganggap sesuatu yang tidak berfungsi. Hadhil mas'alah, persoalan ini jangan kemudian tidak diamalkan. Fala'allal haq huwal wusul, boleh jadi yang benar itu justru sampai ilal mauta, kepada orang-orang mati. Fa inna hadhi umurun mughayyabah, karena ini persoalan gaib, anna dari kita. Apakah sampai tidak sampai itu kan persoalan gaib. Tapi kenyataannya banyak orang mimpi. Banyak orang mimpi. Oh, itu mimpi. Mimpinya orang soleh. Ya sudah, terserah Anda mau meyakini dengan cara yang bagaimana, tapi jangan halangilah kalau kami meyakininya. Ada dalilnya, ada pendapat perbedaan ulama, ada yang disepakati. Walaysa fiha ikhtilaf, dan tidak ada dalam persoalan umurun mughayyabah itu ikhtilafun, perselisihan fi hukmin syar'in, mengenai hukum syar'i. Wa innama huwa fi amrin waqi', dan hanyalah itu terjadi pada persoalan yang realita. Ini kejadiannya begitu. Ada orang mimpi didatangi begini, kemudian ada riwayat marfu' pada Sayyidina Ali, riwayat marfu' pada sahabat Abu Hurairah, saling menguatkan. Al huwa kadzalik am la? Apakah itu persoalan itu seperti demikian atau tidak? Ya, wa kadzalika tahlil, dan demikian pula tahlil alladzi jarat, yang berlaku adatun, kebiasaan, adatun nasi, kebiasaan manusia, bi amali, dengan amal tahlil itu. Al yaum, pada hari ini, yang bagi seharusnya an yu'mal, dikerjakan, wa yu'tamad, dan diyakini fi dzalika, dalam permasalahan tersebut, tahlil itu ala fadlillah, berdasarkan atas karunia Allah. Kalau Allah sudah menganugerahkan, ya tidak ada yang mustahil. Wa yaltamis fadlallahi, dan memohon kepada karunia Allah bikulli sababin mumkinin, dengan setiap sebab yang mungkin. Mungkin dengan baca Yasin, mungkin dengan tahlil, mungkin dengan hadiah sedekah, mungkin dengan, namanya mungkin. Fadlullah wasi', karunia Allah itu luas. Wa minallahil jud, dan dari Allah lah anugerah, kemurahan, wal ihsan, kebaikan. Hadza huwal laik, ini yang pantas bil abdi, terhadap seorang hamba. Intah, bukan menentangnya, bukan meniadakannya, bukan membid'ahkannya, bukan menghapusnya. Biarkan tradisi itu ada, jalankan. Bagi yang tidak mau, ya sudah, tidak mau. Tidak perlu kemudian mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan, apalagi menghalang-halangi. Biarkan kami yang meyakininya, biarkan kami yang mengamalkannya, dan nanti kita lihat di akhirat. Cungnya benyaan amat, cunggarat tua kan? Anda tidak yakin, semoga silakan. Kalau kemudian kenyataannya nanti di akhirat ternyata mendapat mereka yang benar, ya sudah, saya dapat pahalanya bacaan saya kan baca Quran. Oh, bid'ah, tidak bisa, harus ada dalilnya bid'ah itu. Ya, sudah dibantah. Jadi ini pendapat yang kuat, banyak mengamalkan, bahkan dari salafus saleh, bahkan hadis marfu kan gitu. Satu dan lainnya saling menguatkan. Apa yang masih kecuali ini adalah rekayasa, makar setan membisiki sekelompok orang agar menghalangi mereka untuk beramal soleh. Jangan ke kuburan, syirik. Jangan ke tempatnya orang soleh, tidak usah ziarah wali, syirik. Akhirnya orang terputus dari hubungan batinnya dengan orang-orang soleh. Dibungkus dengan bungkus yang baik, menghindari bid'ah, menghindari kemusyrikan. Bagus enggak? Tapi justru dibalik kalimat yang indah ini, urida bihal batil, ada kebatilan yang dikehendaki. Ini yang tidak kita inginkan. Orang tidak ke kuburan, orang tidak punya hubungan rohani dengan orang saleh. Sangat mudah ditipu daya, dibimbang,
diombang-ambingkan, dibenturkan. Bagaimana dengan mereka yang melampaui batas sampai kemudian menuhankan kuburan, nangis-nangis kemudian memuja kuburan? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kita tidak sepakat dengan kelompok pemuja kuburan. Neptangi hidup nyare bangsit dengan kuburannya. Keluar nomor berempat aku. Kuburan teti tempat nyari nomoran. Nah, ini yang tidak beres ya. Mudah-mudahan kita dibimbing pada hal yang kebenaran, dijauhkan daripada hal yang itu kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi